Jumpa lagi di Kreatif TV. Kali ini kita akan bahas lagi mengenai smart home. Tapi kali ini kita mau bahas soal automation. Kenapa di sini nggak ada perangkat-perangkat smart home kayak yang sebelumnya menumpuk-numpuk? Ya tentunya karena udah dipasang ya. Kita mau bahas soal otomasi dari perangkat smart home tersebut. Oke, kali kita bahas lagi tentang otomasi dari perangkat smart home yang kebetulan juga dari Bardi. Jadi Bardi Smart Home ya. Ini adalah merek lokal yang fokus banget di perangkat-perangkat pendukung smart home. Menyediakan perangkat smart home untuk berbagai wilayah di Indonesia karena memang ini adalah brand Indonesia ya. Di video yang sebelumnya, kalau ada yang belum lihat, cek dulu video sebelumnya ya. Kita udah bahas berbagai produk smart home-nya Bardi seperti ada smart bulb, jadi lampu yang smart ya. Lalu ada smart portable plug ya, colokan listrik smart, smart wall socket, colokan listrik di dinding yang smart, smart extension power strip ya, banyak banget yang smart gitu. Nah, yang menarik bahwa kalau dia cerdas, harusnya dia bisa kita atur dengan lebih cerdas juga. Ya, pengandalian perangkat Bardi Smart Home itu bisa dilakukan lewat aplikasi dari Android maupun dari iOS ya. Bisa dilakukan melalui internet ya. Jadi teorinya perangkat bisa dikontrol dari mana aja selama ada internet ya. Kompatibel dengan Amazon Alexa, Google Assistant, dengan Siri juga ya. Jadi kompatibel banget dan gampang dikontrol. Tapi itu semua berarti perangkat ini harus dikontrol secara manual oleh pengguna. Jadi kayak harus disuruh-suruh gitu ya. Nah, bisa nggak sih sebenarnya perangkat ini bisa lebih cerdas lagi, bisa lebih smart lagi, bisa lebih modern lagi? Sebetulnya bisa. Caranya adalah memanfaatkan fungsi automation atau otomasi. Ya, home automation dengan Bardi Smart Home ya. Ini artinya kurang lebih membuat perangkat smart home ini melakukan sesuatu fungsi secara otomatis ketika ada pemicu atau ada trigger tertentu gitu ya. Nah, baik trigger atau pemicunya dan apa yang bisa dilakukan oleh si perangkat smart home ini atau apa yang harus dilakukan oleh si perangkat smart home ini bisa ditentukan oleh penggunanya. Ya, jadi cukup sekali ngatur aja fungsinya ini secara otomatis bisa dijalankan ya. Tenang, produk smart home Bardi ini emang sudah nawarin fitur modern ini. Mari kita lihat contoh yang sederhana untuk otomasi ini. Schedule atau penjadwalan ya. Kalau dibilang penjadwalan berarti triggernya atau pemicunya adalah waktu ya, waktu. Misalnya nih, smart bulb atau lampu yang smart itu ya, itu bisa diatur otomatis menyala di jam tertentu dan mati di jam tertentu. Tingkat kecerahannya kan bisa di-style ya, itu bisa diatur. Jadi bisa otomatis tingkatkan atau dikurangi pada jam-jam tertentu ya. Pola ini bisa berulang terus setiap hari dan membuat perangkat smart home ini bekerja secara otomatis tanpa campur tangan pengguna dalam kesehariannya. Jadi ini adalah bentuk sederhana dari automation. Nah, tentunya untuk otomasi di Bardi Smart Home ini nggak cuma schedule aja atau penjadwalan doang ya. Itu yang paling standar sebetulnya. Ada bentuk-bentuk otomasi yang lebih canggih lagi. Di aplikasi Bardi Smart Home, iya, di dalam aplikasinya ya, kita bisa melakukan pengaturan otomasi dengan trigger yang bervariasi. Bisa dari kondisi cuaca, bisa deteksi lokasi, bisa, dan bisa juga pergantian status perangkat Bardi Smart Home yang lain dalam satu sistem. Mulai agak ribet, pelan-pelan ya. Nah, oke. Trigger dengan status perangkat ya, misalnya ini bisa ya. Di sini pengubahan status fungsi satu alat itu bisa digunakan sebagai trigger atau memicu menjalankan otomasi tertentu. Nih contohnya misalnya satu smart bulb atau satu lampu smart dimatikan, secara otomatis smart bulb yang lain ikutan mati. Itu bisa dilakukan ya. Jadi satu smart device men-trigger smart device yang lain. Atau kondisi berikutnya, misalnya kalian masang 3 alat nih ya, satu sensor pintu, lampu, dan sirine. Jadi kita bisa ngatur kalau dua sensornya aktif, dia akan nge-trigger lampu nyala dan sirine juga akan bunyi. Itulah contoh buat yang triggernya berdasarkan perubahan status perangkat.
Oke, kemudian ada lagi yang namanya dipicu oleh kondisi cuaca. Ini bisa triggernya cuaca. Jadi bisa memanfaatkan informasi cuaca di tempat alat-alat ini berada, ya. Ada beberapa jenis trigger yang masuk dalam kategori ini, yaitu adalah suhu udara bisa, tingkat kelembaban bisa juga ya, atau cuaca seperti panas, mendung, hujan gitu ya, atau bisa juga sunset, sunrise ya, kecepatan angin, wind speed itu ya, bisa. Skenarionya misalnya begini, suhu udara bisa digunakan sebagai trigger untuk AC di rumah. Bisa jadi saat suhu udara bertambah misalnya lebih tinggi dari angka tertentu, kita mengatur agar AC secara otomatis dihidupkan. Ya siapa tahu mungkin nggak mau pakai AC sering-sering, tapi pengennya AC-nya bisa hidup kalau misalnya terlalu panas. Bisa juga gitu ya. Jadi suhu ruangannya tetap terjaga otomatis, tapi ada kondisi di mana AC itu nggak perlu hidup. Jadi lebih irit lagi kan? Lalu matahari terbit dan tenggelam, sunrise sunset, itu bisa digunakan sebagai trigger untuk matikan nyalakan beberapa lampu misalnya ya, baik untuk Bardi Smart Bulb maupun lampu biasa yang disambungkan ke Smart Wall Switch, itu juga bisa. Ya, kemudian kelembaban udara itu bisa digunakan untuk trigger air humidifier misalnya. Ya, jadi air humidifier-nya atau pelembab udaranya itu dicolokin ke smart plug misalnya ya. Jadi begitu kurang lembab ya langsung dihidupkan. Jadi untuk melembabkan udara gitu. Otomatis juga, jadi membuat benda-benda yang kurang smart jadi sangat smart. Kondisi cuaca juga bisa digunakan untuk trigger beberapa perangkat di rumah seperti ya tadi udah bahas ya, lampu, AC gitu ya. Ya seperti contoh yang tadi, jadi membuat perangkat-perangkat itu jadi lebih smart hanya dengan on-off yang terkendali secara otomatis. Kemudian ada lagi trigger lokasi, ini memanfaatkan GPS di smartphone. Kita bisa ngatur agar perangkat Bardi Smart Home itu menjalankan fungsi tertentu ya dengan basis lokasi. Trigger di kategori ini adalah apakah kita sedang mendekati atau masuk ke area tertentu atau kita sedang menjauh dan meninggalkan area tertentu. Karena kan GPS-nya dari smartphone-nya kita ya. Jadi kitanya yang dihitung gitu. Misalnya, kita bisa mengatur apabila kita sudah dekat dari rumah ya, secara otomatis lampu dan AC dinyalakan. Atau paling enggak kalau lampu tadi mungkin bisa diotomasi pakai sunrise sunset, tapi AC nggak mau ya. Jadi 1 kilometer dari rumah, nah nyala tuh AC-nya gitu ya. Atau sebaliknya, kita juga bisa pada saat kita meninggalkan area tertentu secara otomatis lampu dan AC dimatikan. Itu bisa. Lalu sekalian fungsi motion detection di smart camera diaktifkan, bisa juga ya. Jadi otomasi yang sangat menyenangkan sekali. Kalian tinggal di rumah, udah gitu, beres. Nggak usah mikirin, aduh AC tadi mati belum ya, listrik saya boros nggak ya. Nah, udah di set semuanya karena pakai otomasinya. Kombinasi otomasi ini juga bisa. Jadi trigger automation yang tersedia ini bahkan juga bisa digunakan untuk mengaktifkan automation yang lain. Misalnya, set automation tertentu bisa dijalankan hanya di hari-hari tertentu yang diatur oleh fitur schedule atau penjadwalan. Jadi otomasi penjadwalan mengendalikan otomasi yang lain. Itu bisa ya. Lalu ada set automation untuk menyalakan lampu di rumah berdasarkan schedule atau jadwal tertentu akan aktif bila pengguna masuk ke dalam area tempat tinggal. Bisa jadi begitu. Jadi kalau kita keluar kota, otomasi yang A nggak berjalan. Kalau kita di dalam kota, kita masuk ke rumah, otomasinya berjalan. Masih ingat juga yang di awal tadi kita bahas yang door sensor, lampu, dan sirine itu? Nah, dengan automation bertingkat seperti ini, kita juga bisa buat seperti yang lain. Misalnya kayak gini nih, di jam 8 pagi sampai jam 6 sore, kalau door sensornya aktif tidak terjadi apa-apa. Karena automation secara otomatis di-disable atau dimatikan dengan schedule atau penjadwalan. Jadi kalau orang lalu lalang, ya aman-aman aja ya, nggak terjadi apa-apa. Lalu, kalau jam 6 sore sampai jam 10 malam, door sensor itu kalau aktif akan trigger hanya lampu. Jadi lampu akan nyala pada saat pintu dibuka ya. Lalu mungkin kalau jam 10 malam sampai jam 6 pagi bisa diatur jadinya yang aktif itu adalah sirine. Jadi dianggap bahwa jam 10 udah nggak ada orang, kalau ada yang masuk ya berarti kita bunyikan sirine saja ya. Karena kemungkinan besar yang masuk ya itu ilegal entry-nya, masuknya ilegal gitu ya. Jadi bisa diatur seperti itu. Canggih banget sih ini ya. Nah, opsi pengaturan yang luas itu membuat pengguna bisa menyesuaikan kapan perangkat Bardi Smart Home tertentu aktif atau mengubah status operasi perangkat sesuai dengan kebutuhan yang ada.
Ya, voice comment emang kelihatannya keren, cuman itu kan tetap aja sebetulnya manual. Dan kalau berulang-ulang terus voice comment itu akan ya mungkin jadi bosen atau ya terasa jadul juga lama-lama ya karena biasa banget. Sementara automation ini ya jadinya otomatis. Sesuatu semuanya itu akan terjadi secara otomatis, kita nggak perlu suruh-suruh lagi. Jadi voice commentnya bisa untuk hal-hal yang lebih spesifik. Ya, jadi yang namanya otomasi ini atau automation ini sangat membantu karena kita tidak perlu melakukan pengaturan manual atau pengendalian manual setiap hari, setiap waktu. Dan kalau bisa otomatis ya kenapa enggak sih ya? Gitu. Nah, kita lihat sih Bardi sukses menawarkan semua ini dengan harga yang relatif terjangkau ya. Oh ya, automation ini bukan cuma berlaku untuk produk Bardi Smart Home yang kami sebutkan dan kami tunjukkan dalam video ini ya. Tapi ini juga berlaku untuk produk-produk Bardi Smart Home yang lainnya. Jadi kalau kalian mau membuat kehidupan kalian lebih smart, dicobain aja pakai fungsi automation dari perangkat smart home kalian. Saya Didi Irfan, jaga TV TV.